Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Dharma Putra dengan NIM 2211775 dari kelas 05 shift 003 ingin mengerjakan tugas akhir dan tugas UAS dari mata kuliah manajemen proyek berangkat lunak dosen pengampu Pak Chairul Anwar. Baik, langsung saja untuk mengkawal terpastikan default currency atau mata uangnya itu pastikan rupiah, ideal, karena kita di Indonesia. Tadi di file option, lalu di display OK, lalu di project keyword Ginten ini satu minggu sudah libur. OK. Selanjutnya kita membuat tanaman videonya. Proyek apa yang kita buat? Proyek apa yang saya mau buat? Sini saya buat sistem informasi keuangan Nangkas. Lalu ini untuk video proyeknya. Lanjutnya ini main beberapa main teks. Sini saya contohkan untuk Equil. Masukin aja. Yes. Go. Naris. Bila menulis ni saya keser ke dalam sudah jadi menteks di bawah judulnya. So selanjutnya ada ni misalnya tasnya analis kebutuhan dan tujuan lain. Ini task dari main task analis. Nih kita geser ke dalam. Oh ya, kita tentukan tanggal startnya itu di tanggal 10 Juni. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat sebelumnya di Excel task name, duration, dan predecessor serta di task name ya. Itu agak lebih cepat. Ini kita pas desanya. Oh, ini sudah ada. Ini tadi oleh. Ini untuk bagian sistem desain dan lainnya kita bingung kiri. Sistem desain sebagai main task sampai sini ini tugas dari sistem desain. Lalu ada di deployment terdiri dari database system, tools, front-end dan back-end, dan hosting developer. Kita masukin dulu. Kayak udah deh. Nah, ini untuk task dari database system itu kita masukin lagi. Ketanannya lagi maksudnya. Nah, ini jadi di dalam database system. Kalau ini untuk front-end-nya. Ini untuk back-end-nya. Dan ini untuk staff developer. Ini untuk testing sampai sini. Dan dokumentasian. Selanjutnya kita mengisi durasi dulu oleh durasi misalnya analisa bertujuan klien kita betul satu hari dia akan otomatis saya nyalin sendiri udah maka update
但selanjutnya predesesor itu seperti tahapan. Jadi di sini, misalnya technical meeting itu dilakukan setelah analisis kebutuhan dan tujuan klien. Jadi predesesornya itu diisi dengan patokan posisi dari taksinya ada di kolom ada di baris ketiga. Maka diisi di predesesor ini angka 3. Ini yang untuk yang pertama. Kosong, kenapa? Karena tidak ada taks sebelumnya. Kalau misalnya kita isi angka 2, tas 1 itu tidak bisa karena angka 2 itu main taks dan angka 1 itu tiru proyek. Ini saya tambahkan. Jadi bisa. 拿中本身的后面长大。Sini ada saya juga ada membuat untuk predesesor. Dimulai dari TPK meeting. Sini. Merah ini nanti kita harus schedule bisa. Dan juga ini kita berdoa aja. Lo harus schedule dia akan otomatis terupdate. Ini untuk tahapan-tahapan dalam bentuk apa yang chart atau apa. Ini kita mengisi resource dulu untuk resource perma. Ini kita mengisi sumber daya manusia. Saya sudah membuatnya. Ini untuk inisial dan ini untuk sebab banyak SDM bagian sini. Misalnya PM nih, project manager, satu yang artinya 1 orang. Lalu misalnya program kita butuh 2 orang. Di 200 dan itu seterusnya. Sini saya sudah ada. Jadi program 3 orang bikin 2 orang. Lalu ini untuk radiasinya. Ini sebelumnya kita reportnya dia per hour. Karena salah bukan apa dah. Di standar report dia per hour atau kan jam. Kan di Indonesia itu masih kebanyakan per hari. Jadi kita ubah yang per hari saja per day. Itu. Lalu masuk kembali ke jadwal kegiatannya. Ini pada bagian username saya sudah bikin juga copy seperti ini. Sudah kita menambahkan kolom untuk complete atau progresnya dan aktual cost atau biayanya. Kita asumsikan bahwa proyek ini sudah selesai. Maka di sisa sen, nah ini untuk estimasi biaya maksimalnya 74 juta di 90 hari. 90 hari itu untuk maksimal pendanaan dari proyek ini. Karena di setiap mentas itu ada yang namanya buffer time atau waktu tambahan ketika hari yang sudah dijadwalkan tidak sesuai. Ada entah itu ada kendala atau apa yang mengakibatkan kemunduran waktu pelaksanaan. Sini misalnya untuk buffer time tidak terpakai nih. Artinya semua lancar-lancar saja. Kayak ini misalnya kita isi 0%, buffer time 0%. Itu untuk development semua di 6% buffer time-nya. Nah, jadi
Fasnya itu di 54 juta. Dan selanjutnya di Microsoft Project ini ada grafik-grafik yang kita bisa lihat mungkin yang kita butuhkan. Berarti ini fundamentally cost of review. Ini ya yang diperlukan. Yang warna biru ini tadi kan kita buffer time dibikin 0%, jadi yang biru ini biaya minimum kita atau biaya ideal atau yang tidak. Bahkan hari di buffer time itu dan untuk yang orang ini ketika buffer time itu digunakan di biayanya 74 juta 890, yang kan jika tidak digunakan buffer time-nya itu seharusnya 54 juta, jadi beda di 60 jutaan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.